Dua. Yesus pokok. Yesus pokok. Aku langsung berdoa. Yesus pokok. Oke, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Yesus Pokok. Anak-anak di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan pada minggu hari ini. Karena itu biarlah roh Tuhan yang sudah Tuhan curahkan bagi kami, yang bekerja menguasai hati dan pikiran kami, mengajari kami khususnya anak-anak sekolah minggu, supaya memahami setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke tangan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kak Hartati, Bang Charles. Siap Inang. Ya Inang. Anak-anak di rumah, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita minggu ini, tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan.
Anak-anak sekolah minggu di rumah, Bang Charles dan juga Kak Hartati tentu pernah melihat pohon. Pernah. Ada pohon yang kecil, ada pohon yang besar. Nah, pada dasarnya setiap pohon atau setiap tumbuhan memiliki akar. Akar itu nampak tidak, Kak Hartati? Tidak nampak. Kalau nampak akarnya bagaimana, Bang Charles? Berarti pohon itu akan mati. Kalau pohon memiliki akar dan akarnya tidak tertancap lagi ke dalam tanah, Bang Charles, berarti pohon itu akan tumbang dan mati. Nah, tahu gak adik-adik di rumah, Kak Hartati juga, Bang Charles juga, apa kegunaan akar pohon sebetulnya? Menurut cerita kita tadi, yang paling besar fungsi akar pohon adalah untuk apa, Bang Charles? Untuk menyerap air, Inang. Menyerap air, apalagi Kak Hartati? Menyerap zat-zat makanan dan juga menopang pohon itu biar bisa bertahan, Inang, tidak tumbang. Iya, betul. Menyerap zat-zat makanan yang disebut dengan unsur hara yang ada di dalam tanah yang perlu untuk tumbuhan itu, untuk pohon itu, dan yang paling penting adalah untuk menopang tumbuhan itu, untuk menopang pohon itu supaya dia tetap tegak berdiri. Nah, itulah guna atau fungsi dari akar pohon. Nah, akar yang tertancap ke dalam tanah itu sama seperti pondasi sebetulnya untuk pohon. Supaya apa? Supaya pohon itu bertahan terhadap terpaan angin ataupun badai. Itu sebabnya kalau angin badai datang, ada enggak pohon yang tumbang? Ada enggak pohon yang tumbang? Kak Hartati? Ada, Inang. Pernah lihat enggak pohon tumbang, Bang Charles? Pernah, Inang. Iya, itu karena akarnya tidak tertancap ke tanah. Disebut namanya pohon yang memiliki akar serabut. Itu sebabnya pohon pisang mudah tumbang kalau datang angin. Pohon apa lagi? Pepaya. Sebab apa? Dia memiliki akar serabut. Makanya setiap pohon kalau dia memiliki akar tunggal yang terus menancap ke tanah, itu yang bisa bertahan dari terpaan angin dan badai. Jadi pohon itu tidak mudah tumbang, dia tidak akan rubuh kalau akarnya tertancap ke dalam tanah. Nah, begitu juga manusia. Begitu juga manusia, Bang Charles. Rasul Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat Kolose mengatakan kepada jemaat Kolose supaya mereka berakar di dalam Kristus. Apa artinya mengakar di dalam Kristus? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia huruf besar, berakar di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, Inang. Iya, supaya bisa menyerap seluruh vitamin-vitamin apa yang baik yang di dalam Kristus. Dan supaya bisa berdiri teguh. Iya, biar bisa tetap tegap meski banyak tantangan, ya banyak godaan, banyak pergumulan, tetapi tegap karena dia memiliki akar yang menancap kepada Kristus. Itu yang dikatakan di sini. Jadi artinya kalau buat anak-anak sekolah minggu, meski COVID belum berlalu, sudah berlalu enggak Kak Hartati? Belum, Inang. Belum. Bagaimana Bang Charles? Sudah divaksin belum? Belum. Jadi meski sudah divaksin kan belum berarti belum selesai COVID-nya. Nah, meski COVID belum berlalu, tetapi kita harus membaca Alkitab. Meski COVID belum berlalu, tetapi anak-anak sekolah minggu harus terus-menerus beribadah setiap hari Minggu. Dari mana? Melalui streaming yang disiapkan oleh Gereja HKBP Tanjung Sari
untuk anak-anak sekolah minggu. Meski COVID belum berlalu, tetapi harus sekolah minggu dari rumah. Meski COVID belum berlalu, tetapi kita harus terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Itulah artinya kalau berakar di dalam Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan Kristus. Akarnya. Tidak meninggalkan Kristus. Sebab apa? Sebab kalau dia menjauh dari Kristus, tidak berakar dalam Kristus, sama seperti pohon tadi itu Bang Charles, berarti dia akan tumbang dan mati. Iya, itu nomor 1. Jadi kalau dikatakan di sini nomor 1 ini berakar di dalam dia, artinya tadi seperti Kak Hartati bilang, akar fungsinya apa? Mengambil unsur-unsur hara, unsur-unsur gizi, unsur-unsur yang penting dari tanah untuk pertumbuhan dari pohon, kan begitu ya. Jadi kalau dikatakan berakar dalam dia, artinya sumber kehidupan kita tidak ada yang lain selain Kristus. Itu kalau berakar di dalam Kristus. Ya. Jadi jangan mencari dasar sumber lain. Misalnya untuk bersenang-senang, anak-anak suka nonton apa itu sekarang? Banyak kan? Banyak ini. Kalian waktu anak-anak tidak nonton mungkin ya. Jadi bilang, ada anak-anak di rumah? Oh belum ada Bang Charles, belum ada anak-anak. Iya. Dan kemudian anak-anak yang suka main game, ada nggak anak-anak yang suka main game? Ada Waduh. Mobile Legend. Apa? Mobile Legend. Mobile Legend anak-anak sudah ada. Oh. Iya. Sudah nah ada. itu tidak boleh. Berarti dia mengambil sumber berakar dari di dunia ini, berakar di gadget. Tidak bisa. Nah, akan ada kesusahan di dalam hidupnya kalau dia tidak berakar di dalam Kristus. Nah, yang mau dikatakan di sini berakar di dalam dia, berakar di dalam Kristus, seluruh hidupnya harus berguna. Iya. Jangan disia-siakan hidupnya. Yang kedua, apa dikatakan di sini Kak Hartati? Dibangun di atas dia. Nah, kalau dikatakan dibangun di atas dia, ini adalah gambaran dari penjabaran iman. Bahasa kerennya implementasi iman. Apa itu bahasa anak-anak? Ya, dipraktekkan ya, Nang. Iya, dipraktekkan. Nah, jangan mengaku anak sekolah minggu, tetapi setiap hari minggu dia tidur terus sepanjang hari. Tidak beribadah, tidak membuka channel YouTube atau Facebook dari HKBP Tanjung Sari yang menyajikan live streaming. Jangan mengaku anak sekolah minggu kalau tidak percaya Tuhan. Jangan mengaku anak sekolah minggu kalau dia nakal. Jangan mengaku anak sekolah minggu kalau dia tidak menghormati orang tuanya. Jangan mengaku anak sekolah minggu kalau dia tidak menyayangi teman-temannya. Artinya kalau dibangun di atas dia, dibangun di atas Kristus, berarti seluruh kehidupan kita harus menggambarkan keteladanan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Contoh kehidupan seperti apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kak Hartati, teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita Penuh saling kasih. menolong, penuh kasih. Saling menolong, penuh kasih, selalu peduli kepada yang lemah. Tuhan Yesus begitu tidak, Bang Charles? Iya, Nang. Iya, kita lihat. Dia lihat ada yang orang yang lumpuh, yang meminta-minta. Tuhan Yesus langsung terenyuh. Dan kemudian dia mengatakan, hai berjalanlah. Dan dia pulihkan. Tuhan Yesus tidak tega melihat orang lain kesakitan. Tuhan Yesus selalu peduli. Ada seorang janda yang membawa anaknya ke kubur karena sudah meninggal. Anaknya ini sudah doli-doli, sudah pemuda. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ibunya itu menangis meraung-raung mengatakan anakku sudah mati. Yesus mengatakan dia sedang tidur. Hai doli-doli,
bangunlah engkau. Dan kemudian doli-doli itu bangun. Laki-laki itu, pemuda itu bangun. Jadi Yesus selalu peduli dengan air mata. Nah, artinya kita juga, anak-anak sekolah minggu juga harus peduli kepada semua. Nah, dalam masa COVID ini kan tinggal di dalam rumah. Tentu anak-anak sekolah minggu pertama sekali harus peduli kepada seisi rumah. Rumahnya. Peduli kepada bapaknya, peduli kepada ibunya. Apa contoh kepedulian kepada bapak dan ibu, Hartati? Misalnya Membantu mama menyapu misalnya gitu Inang. ya, kalau sudah bisa menyapu, membantu mamanya menyapu. Apalagi Bang Charles? Merapikan tempat tidurnya, Inang. Iya, merapikan tempat tidurnya. Begitu bangun, jangan langsung meloncat, langsung ke ruang makan, langsung cari makanan. Tetapi begitu bangun, rapikan dulu tempat tidurnya. Apalagi Kak Hartati, kalau orang tuanya butuh minum, boleh dibantu tidak ambil minum? Boleh. Boleh, dan harus dibantu. Nah, kalau orang tuanya, kamu anak-anak lihat sedang sedih, boleh gak ditanya? Boleh, kenapa mama sedih? Karena aku lihat muka mama sedih, kenapa papa sedih? Kan boleh ditanya dan kemudian didoakan. Jadi kalau kita mengaku anak sekolah minggu, berarti kita harus siap mendoakan orang tua kita, siap membantu orang tua kita. Jadi seorang yang dibangun di atas dia, artinya seorang yang dibangun di atas Yesus akan membangun hidupnya hanya berdasarkan apa yang disukai oleh Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, dibilang di sini apa? Bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman. Kenapa Bang Charles harus bertambah teguh dalam iman? Supaya ketika ada yang menggodanya, Inang, dia tidak tergoda, Inang. Iya, betul. Karena anak-anak biasanya gampang tergoda tidak? Gampang. Tergoda. Kalau disuruh, misalnya, terus kawannya bilang jangan mau, langsung dia tidak mau. Nah, kemudian kalau temannya mengajak main, ya ayo kita goes naik sepeda. Padahal kalau sudah dilarang harusnya dia mau menuruti perintah orang tuanya, larangan orang tuanya. Tetapi ini tidak, dia tantang sebab ada temannya yang mengajak dia. Jadi masih gampang tergoda. Jadi kalau bertambah teguh dalam iman berarti tidak gampang tergoda terhadap apapun di dalam hidupnya. Jadi karena itu kita harus bertambah teguh di dalam Kristus supaya kita anak-anak sekolah minggu semakin kuat. Anak-anak sekolah minggu harus berakar di dalam Kristus, dibangun dan semakin teguh dalam Kristus. Artinya supaya anak sekolah minggu bahagia. Supaya anak sekolah minggu tahu bersyukur. Nah, Kak Hartati mau nggak bahagia? Mau dong Inang. Oh iya. Kalau Bang Charles mau nggak bahagia? Mau dong, Inang. Nah, kalau bahagia itu berarti hidupnya akan selalu indah. Anak-anak sekolah minggu yang taat pada Tuhan, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, hidupnya akan selalu indah, hidupnya akan selalu bahagia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kami memberikan firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang memberikan suratnya kepada Kolose, tapi juga kepada kami untuk mengingatkan kami supaya hidup kami sepenuhnya ada di dalam genggaman Kristus. Supaya kami berakar di dalam Dia, kami dibangun di atas Dia, dan kami bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan oleh Injil kepada kami.
supaya hati kami melimpah dengan syukur. Karena itu Bapa, biarlah Engkau yang mengajari anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini, baik yang beribadah di rumah, baik yang ada hadir beberapa di tempat ini sekarang. Tuhan yang memberkati, Tuhan tumpangkan tangan-Mu juga kepada setiap orang tua, supaya di masa pandemi COVID-19 ini para orang tua tidak jemu-jemu dan tidak lalai untuk mengajari anak-anak sekolah minggu untuk lebih dekat dan semakin dekat kepada Tuhan melalui pembacaan firman setiap hari di rumahnya, melalui ibadah sekolah minggu streaming dari HKBP Tanjung Sari, dan juga melalui doa-doa yang dinaikkan di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap orang tua dan setiap anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu. Dan juga hari ini Tuhan, seluruh yang terlibat dalam ibadah ini, biar Tuhan yang menumpangkan tangan-Mu memberkati semuanya, supaya kami boleh menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, nah kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Nah untuk itu kita harus jalan beserta Yesus, seperti lagu kita Jalan Serta Yesus. Ayo semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Hadap kanan ya. Ayo semuanya adik-adik hadap ke kanan ya. Saatnya kita mendengarkan warta sekolah minggu, yaitu yang pertama kita masih ibadah sekolah minggu dilakukan online ya adik-adik ya, live streaming melalui channel YouTube HKBP Tanjung Sari dan juga Facebook HKBP Tanjung Sari. Nah kita masuk ibadah sekolah minggu di jam 9 WIB. Nah untuk itu adik-adik harus kita mempersiapkan diri kita untuk dan juga mengingat bahwasannya kita ibadah setiap minggunya jam 9. Dan untuk yang warta kedua kita yaitu kolekte kita itu diserahkan kepada Sintua sektornya masing-masing ya. Nah atau juga boleh diantarkan langsung ke gereja. Nah yang berikutnya yaitu ini Bang Charles celengan. Iya celengan. Nah, celengannya bagaimana ini adik-adik, udah pada nabung gak ini? Udah masukin celengannya enggak? Bang Charles gimana? Iya pasti dong Kak. Iya kakak guru sekolah minggunya juga buat celengan ya adik-adik ya, memasukkan uang kita, uang jajan kita sedikit, mau 500 rupiah pun tiap hari kita
masukin bakalan menjadi banyak ya adik-adik ya. Nah Bang Charles, celengan kita ini untuk apa ya? Untuk pembangunan gedung sekolah minggu kakak. Iya, terus apa lagi ya Bang? Iya, untuk menyelesaikan rumah dinas dan juga kantor yang ada di gereja kita. Iya, nah adik-adik tetap diingat ya adik-adik ya untuk selalu mengisi celengannya, ya kan? Biar kita nanti bisa beribadah di gedung yang baru. Oke adik-adik, nah kita ada proyek ketaatan. Nah di sini ada gerakannya. Kakak yang buat gerakan dan Bang Charles nanti yang membacakan ayatnya ya adik-adik ya. Iya, proyek ketaatan kita diambil dari Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Oke adik-adik, ya proyek ketaatan kita dikirim ya, dibuat videonya, dikirim ke WA Inang Tumanggor ya, guru sekolah minggu kita. Nah oke adik-adik, demikian untuk warta sekolah minggu kita. Saatnya kita mengumpulkan kolekte kita sambil bernyanyi lagu Aku Milikmu Yesus Tuhanku dari Kidung Jemaat 362 ayat 1. Oke adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama ya. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raihlah aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raihlah aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita mengakhiri ibadah hari Minggu ini. Dan jangan lupa minggu depan kita streaming live lagi. Dan sekarang untuk mengakhiri ibadah minggu ini, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan kita bersama-sama di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Rohul Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita. Amin. Seluruh Parhalado HKBP Tanjung Sari, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh yang ambil bagian dalam tugas pengajaran sekolah minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
Shalom. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes